Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan Bu Astin. Kita masih akan belajar tentang teks berita. Karena kita kemarin sudah mengetahui tentang pengertian berita, unsur-unsur berita, struktur berita, dan juga kaidah kebahasan teks berita. Maka kali ini kita akan belajar tentang menulis teks berita. Nah, langkah dalam menyampaikan berita ada 4, yaitu menentukan sumber berita, maksudnya peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Kemudian yang kedua adalah mendatangi sumber berita. Ini berarti kita harus mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Kemudian yang ketiga adalah mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adiksimba atau sesuai dengan unsur-unsur dari teks berita. Masih ingat ya, adiksimba itu akronim dari apa? Dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang keempat, kita mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Nah, menulis teks berita seperti ini ada kurva dari kecil ke besar. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan sumber berita, kemudian mendatangi sumber beritanya, kemudian mencatat fakta-fakta penting, lalu merumuskannya atau mengembangkannya dalam sebuah catatan menjadi sebuah teks berita yang utuh yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian setelah itu kita menyunting teks berita, ada 4, tentang kebenaran isi berita. Jadi maksudnya di sini adalah isi berita itu harus ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan faktanya, tidak bohong, tidak hoax. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen berita yang terangkum dalam rumus adiksimba atau sesuai dengan unsur-unsur teks berita. Kemudian yang ketiga yaitu struktur penyusunan berita, dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Nah, struktur di sini bisa dilihat juga seperti struktur teks berita, ada judul, ada kepala, kemudian ada tubuh dan ada ekor. Dan yang keempat adalah penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Nah, ini berhubungan dengan kaidah kebahasaan teks berita. Di sini ada contoh penyuntingan. Ini ada di buku paket kelas 8 halaman 22 ya. Jadi silakan bisa dilihat, dibuka bukunya. Di situ ada judul sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. Dilihat dari judulnya saja itu sudah memakan banyak tempat ya, atau memakan waktu dan tidak sederhana. Bisa disederhanakan misalnya menjadi 2 rumah terbakar di Cipete Utara. Kalau kita lihat sekilas, bisa kita lihat juga di situ tidak ada kelengkapannya. Bisa kita lihat di situ tidak ada kapannya. Ada bagian yang hilang. Waktu kejadiannya tidak disebutkan di situ ya. Kemudian ada lagi penggunaan angka 16 di dalam teks tersebut juga tidak tepat. Seharusnya kata bukan menggunakan angka 16 tapi menggunakan huruf atau angka 16. Nah, karena kita sudah belajar tentang menulis teks berita, ini adalah saatnya kalian untuk mencoba belajar menulis teks berita. Silakan, tugasnya bisa dilihat pada link atau tautan yang sudah Bu Astin sediakan tersebut, ada
di https://bit.ly menulis teks berita. Begitu ya. Semoga materi pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.